Aksi mahasiswa semakin brutal hingga berani hadang mobil Wakil Presiden Maruf Amin. Gus Bahas sebut demo seperti itu haram dalam Islam. Di Palembang itu kemudian terjadi kemarin itu mahasiswa mencoba menghadang mobil rombongan dari Wakil Presiden Maruf Amin. Viral di media sosial video yang menunjukkan mobil dinas Wakil Presiden Maruf Amin sempat dihadang para pendemo yang menolak kenaikan harga BBM saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang 4 Rumah Sakit Caritas Palembang. Karena melihat perkembangan situasi yang makin mendidih, makin sehat. Jadi makin mendidih, politik kita makin sehat. Di Quran itu ada ayat walau la taqwa sab'atuhum bi ba'dil fasadatil ard. Jadi kekuatan manapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi tentu saya ulang lagi, jangan anarkis, jangan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Nah, kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama, tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Mahasiswa dan para buruh di berbagai daerah memang tengah sibuk-sibuknya menggelar aksi demo di mana-mana. Hal tersebut memang wajar-wajar saja dan kita pun bisa memahaminya. Karena kita memahami fungsi dan tujuan demo adalah untuk menyampaikan aspirasi, seperti ketidaksetujuan perihal kenaikan BBM saat ini, dengan harapan pemerintah bisa memberikan solusi terbaik perihal kenaikan harga BBM tersebut. Tetapi yang menjadi problem di sini adalah ketika aksi demo sudah keluar dari fungsi dan tujuannya, yaitu melakukan tindakan-tindakan anarkis melayaknya bertindak sebagai preman jalanan, merusak fasilitas publik, dan melakukan aksi-aksi yang berujung konflik. Maka segala tindakan yang demikian itu sejatinya tidak akan menguntungkan bagi rakyat kita, tapi justru akan menimbulkan konflik baru yang berujung pada perpecahan sama anak bangsa. Bayangkan saja, seandainya aksi brutal mahasiswa kemarin berhasil menghadang mobil Wakil Presiden Maruf Amin, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa ulama NU tersebut, maka berapa juta warga Nahdliyin yang akan terpancing amarahnya melihat ulama yang sangat dihormatinya itu menjadi korban kebrutalan mahasiswa yang katanya merupakan manusia berpendidikan karena berstatus sebagai kaum terpelajar. Aksi brutal yang dilakukan dalam demonstrasi tentu sangat tidak memberikan manfaat apapun. Dan justru hal tersebut hanya akan menguntungkan bagi kelompok radikal yang memang menginginkan negeri ini hancur akibat kebrutalan. Sebab kelompok radikal sejak dulu memang menginginkan bangsa ini penuh dengan konflik dan kekacauan. Kelompok radikal sangat menginginkan Indonesia ini chaos, karena hanya dengan cara inilah mereka akan dengan mudah menghancurkan bangsa kita dan akhirnya bisa menjajah kita selama-lamanya. Sekali lagi, praktik anarkisme dalam sebuah aksi demo hanya akan menguntungkan kelompok radikal saja. Sebab momentum ini akan selalu dimanfaatkan oleh kelompok mereka agar masyarakat menjadi benci terhadap pemerintah. Dan kelompok mereka akan mulai pasang wajah untuk memprovokasi masyarakat agar bisa bergabung dalam misinya. Seperti menawarkan negara Islam atau negara khilafah dengan iming-iming janji palsu seperti gratisnya BBM dan segala macam janji manis yang sudah pasti palsu belaka. Maka sebagai mahasiswa yang katanya manusia-manusia berpendidikan, tidakkah kalian bisa menjauhi aksi anarkisme dalam menyampaikan pendapat? Tidakkah bisa kalian sampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan beradab? Demonstrasi itu kan makna pokoknya itu kan apa? Memperlihatkan. Makanya demonstrasi kekuatan maknanya ya show ya, memperlihatkan satu apa? Kekuatan. Sehingga kalau dalam Islam itu ya fleksibel, asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak madarat bagi kelompok lain tentu boleh. Karena melihat perkembangan situasi yang makin mendidih, makin sehat. Jadi makin mendidih, politik kita makin sehat. Nah, kalau demo yang diharamkan sebagian fatwanya ulama, tentu yang maknanya yang anarkis. Kalau yang dihalalkan tentu maknanya yang tertib. Itu biasa dalam hukum fikih. Berbuat kerusakan dengan cara merusak dan menghancurkan fasilitas publik adalah jelas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam setiap aksi demo, generasi micin sekarang bisa merasa sangat puas setelah membuat kerusakan sebagai bentuk protes, membakar ban di jalanan, berbondong-bondong merobohkan tembok sebagai fasilitas publik. Semua itu mereka anggap sebagai jalan keluar yang patut dilakukan oleh mereka. Dengan bangganya bertindak anarkisme dan merusak fasilitas umum, semua emosi dan egoisme yang terpendam seakan terbayarkan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang sangat tercela dan sangat jauh dari fungsi dan tujuan demonstrasi itu sendiri. Merusak segala sesuatu dengan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian suarakan?
Mayoritas rakyat Indonesia adalah rakyat yang cinta damai dan sama sekali tidak menginginkan kehancuran di negeri mereka. Tindakan kalian lebih pantas mewakili gerombolan perusak Bani Kadrun kaum anti NKRI yang memang dari dulu menginginkan kehancuran negeri ini. Islam dan Indonesia sudah menyatu. Propaganda busuk Islamofobia adalah musuh. Kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Ini gerakan politik, Pak. Gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan, ya, dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka, dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Tahukah kita bahwa tidak ada yang kebetulan dalam setiap isu atau wacana yang sedang berkembang di tengah publik? Isu yang sedang berkembang itu tidaklah bergulir dengan sendirinya. Di belakangnya pasti ada aktor intelektual yang menghidupkan isu tersebut supaya terus berkembang sesuai tujuan. Karena itulah, tidak ada satu isu yang berkembang di tengah publik secara original, melainkan semua itu pasti melalui sistem perencanaan yang sudah direncanakan secara sistematis oleh Sang Tuan. Dan ini berlaku untuk semua jenis isu yang kerap kali menjadi topik perbincangan semua orang. Mulai dari isu politik, ekonomi, budaya, agama, dan tak terkecuali dengan isu Islamofobia saat ini yang sedang berkembang hangat di tengah masyarakat khususnya umat Islam. Sebagai sesuatu yang muncul secara terencana, sudah tentu kemunculan sebuah isu tersebut bukan tanpa maksud dan tujuan. Tujuan yang paling umum terjadi dalam setiap isu yang berkembang adalah sebagai komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh sang aktor intelektual. Tujuan pesan ini setidaknya adalah untuk satu hal, yakni mempengaruhi dan menggiring opini publik supaya persepsi publik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang aktor intelektual tersebut. Dalam hal ini, tampaknya itu pula lah yang diinginkan oleh sang aktor wacana Islamofobia yang sedang mengemuka saat ini. Kita sebut saja sang aktor ini dengan sebutan aktor intoleran. Dengan memanfaatkan isu Islamofobia, sang aktor intoleran ini akan selalu menarasikan kebijakan-kebijakan negara sebagai kebijakan zalim yang bisa merugikan umat Islam. Aktor intoleran ini muncul dengan mempropagandakan semua peristiwa tersebut sebagai Islamofobia. Dalam hal ini, aktor intoleran tersebut tujuan akhirnya adalah untuk merusak institusi negara di mata umat Islam. Itulah agenda terselubung aktor intoleran di balik isu Islamofobia yang sedang mereka gencarkan. Dan atas sebab itu pula mengapa kita perlu membaca isu dan wacana Islamofobia ini secara kritis. Sebab jika kita menelan mentah-mentah isu yang mereka buat tentang Islamofobia, bisa jadi kita akan tergiring ke dalam jebakan yang dibuat oleh mereka. Lagi pula, negeri kita Indonesia jelas tidak fobia terhadap Islam. Indonesia dan Islam sudah saling menyatu, dan keduanya tidak saling menebar ancaman. Yang ada, keduanya malah sudah menjadi semacam simbiosis mutualisme yang saling melengkapi antara keduanya. Sejak lama Islam telah mengakui dan menerima Indonesia sebagai rumah bersama yang harus dijaga. Dan sebagai rumah bersama, Indonesia juga sudah sejak lama mendudukan Islam sebagai agama yang ramah, yang dapat menyumbang kemajuan bagi Indonesia. Keduanya tidak saling menebar ancaman, karena itu keduanya tidak saling mencurigai maupun menakut-nakuti. Islam tidak pernah menebar ancaman kepada negara. Sebaliknya Islam selalu memberikan sumbangsi kepada negara. Dan begitu juga dengan negara. Negara tidak pernah menebar ancaman maupun api permusuhan. Sebaliknya negara selalu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh Islam. Negara tidak fobia terhadap Islam, dan Islam tidak fobia kepada negara. Mari kita selalu renungkan ini semua. Jika memang negara fobia kepada Islam, mungkin kini kita tidak akan bisa menjalankan kegiatan keagamaan kita dengan aman. Faktanya, kita aman-aman saja menjalankan kegiatan keagamaan kita. Syiar-syiar Islam tersebar di mana-mana, dan negara sedikit pun tak mempermasalahkan atau melarangnya. Tidak ada Islamofobia oleh negara. Sebaliknya, negara selalu mengayomi dan melayani Islam. Wacana kriminalisasi umat Islam yang sering dibungkus dengan isu Islamofobia tak lebih dari sekedar propaganda kaum intoleran untuk membenturkan Islam dan negara. Mereka hendak mengadu domba antara umat Islam dengan negara, dan kemudian mereka akan mengambil keuntungan politis dari itu semua. Sekali lagi, inilah agenda terselubung kaum intoleran, kaum perusak Bani Kadrun. Mereka itu licik sekaligus picik. Jangan sampai kita termakan oleh propaganda busuk kaum intoleran ini. Indonesia tidak memusuhi Islam,
Islam juga tidak memusuhi Indonesia. Mari kita jaga semua ini dalam ikatan tali temali yang kokoh. Dan jangan sampai terputus akibat propaganda busuk kaum intoleran Bani Kadrun yang bodoh.